Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirta Hadirati Nahla dari kelas D3 ITA NRP 31225009. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba latihan 7.5 pada bab 7, yaitu tentang geocoding. Langsung saja pada nomor 1, hitung jumlah pengunjung acara kesenian Flux per wilayah kode pos di Pennsylvania. Lalu tampilkan hasil perhitungan jumlah pengunjung dengan menggunakan graduated symbol. Oke, kita buka ArcMap, kita open file 7.1. Nah, pada tabel attendance ini kita coba open. Nah, di sini terdapat data-data tentang alamat orang yang hadir di acara kesenian Fox tadi. Lalu kita dapat melihat bahwa kebanyakan pengunjung ini berasal dari Pennsylvania atau yang PA-PA ini. Terus kita juga bisa memilih mana yang dari Pennsylvania dan mana yang bukan untuk menggunakan select by attribute ini. Kita pilih yang state, kemudian sama dengan kita get unique values, kita pilih yang PA atau Pennsylvania saja. Lalu kita apply. Nah, yang warna toska ini merupakan pengunjung yang state-nya itu PA atau Pennsylvania. Ada beberapa data dari attendance ini yang zip code-nya atau kode posnya itu masih kosong. Nah, kayak gini masih kosong. Nah, nanti kita akan menyelesaikan di tahap selanjutnya. Oke, kita pilih selection dulu. Kita silang. Selanjutnya kita akan membuat address lokator untuk kode pos. Kita buka katalog, kemudian di bab 701 ini kita buka, kita klik kanan, kemudian kita new address lokator. Nah, masih loading, kita tunggu. Nah, untuk address locator stylenya kita pilih US address zip 5 digit. Kita OK. Kemudian pada reference data kita pilih file PA zip. Lalu kita add. Kemudian untuk output address lokatornya kita beri nama PA zip codes. Lalu kita save dan kita OK. Lalu kita akan menggeocode data berdasarkan kode pos. Kita klik yang customize, lalu pilih yang toolbar geocoding. Lalu kita klik tombol geocat address. Kemudian kita pilih yang PA zip codes. Untuk address tabelnya kita pilih attendance. Address input fields-nya kita pilih yang single field. Kemudian untuk complete zip code-nya kita pilih yang zip underscore code. Untuk output shapefile-nya kita pilih dan kita beri nama attendance zips. Lalu kita save. Kemudian kita OK. Nah, ArcMap akan menggeocode alamat pengunjung berdasarkan kode pos. Nah, di mana 10.089 ini atau 86% merupakan data berhasil dipetakan. Kemudian kita klik close.
Nah, ArcMap akan menampilkan hasil dari proses geocoding ke dalam dokumen peta sebagai sebuah layar. Untuk setiap wilayah kode pos yang memiliki satu atau lebih pengunjung akan ditampilkan penanda titik yang diletakkan di tengah dari wilayah kode pos tersebut. Seperti yang mungkin sudah saya terapkan ini, nah kebanyakan pengunjung itu berasal dari wilayah Pennsylvania bagian barat daya. Selanjutnya menghitung data hasil proses geocode berdasarkan kode pos. Kita klik kanan yang attendance zip, lalu kita open atribut tabel. Lalu kita klik kanan header dari kolom match ADDR ini, kemudian kita pilih summarize. Pada jendela summarize yang muncul, ubah specify ini output tabelnya menjadi count attendance. Kita ubah namanya menjadi count attendance. Ini sudah saya ubah namanya menjadi count attendance. Kita OK. Kemudian kita klik yes. Kita silang tabelnya. Kemudian kita klik kanan layar count attendance. Kemudian kita klik open. Nah, pada kolom count match ADDR, headernya kita klik kanan, kemudian sort descending. Nah, dapat kita lihat jumlah pengunjung per wilayah kode posnya. Di sini terdapat 176 pengunjung yang kolom match ADDR-nya tidak memiliki kode pos. Ini. Nah, 176 ini merupakan jumlah pengunjung yang tidak berasal dari Pennsylvania, ditambah dengan pengunjung yang salah dalam pengisian kode posnya. Kita silang. Selanjutnya untuk yang nomor 3. Lakukan percobaan 7.2 sampai 7.4. Oke, kita lihat 7.2. Kita buka dokumen 07.02. Ini nggak usah disimpan. Kita buka tabel PGH Street. Kita open atribut tabel. Nah, dapat kita lihat bahwa data alamat pada layar PGH Street ini memiliki gaya penulisan seperti data dari Tiger. Nah, Tiger sendiri merupakan format alamat dalam ruas jalan yang menyediakan range nomor rumah, misalnya from left to left, kemudian from right to right, yang menunjukkan nomor rumah terkecil sampai terbesar di sisi kiri dan kanan ruas jalan. Contohnya dapat kita lihat pada Jalan Zen ini memiliki rentang rumah 4545 sampai 4575 di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan memiliki rentang nomor rumah 4544 sampai 4574. Sedangkan yang kolom attendance ini kita coba open. Nah, alamat jalan pada kolom attendance ini berada pada satu kolom. Begitu juga tentang city, kemudian negara dan kode posnya berada pada kolom masing-masing. Hanya alamat jalan dan kode pos yang dapat diperlukan untuk proses geocoding. Karena dengan kode pos kita bisa mendapatkan informasi kota dan negara bagiannya. Lalu kita tutup. Selanjutnya adalah membuat address locator untuk jalan beserta zonanya. Kita buka katalog. Nah, lalu kita klik kanan pada folder praktikum 7, lalu kita pilih yang address locator. Pada address locator style ini kita pilih yang US address dual range. US address dual range. Kalau kita OK, kemudian untuk reference datanya kita simpan di sini dengan nama
Kemudian untuk reference datanya, kita pilih yang PGH Street, Pittsburgh, lalu City, kemudian PGH Street. Kemudian kita add. Selanjutnya untuk kolom output address locator, nah di sini kita beri nama PGH Street. Lalu kita save dan kita OK. Untuk memastikan bahwa address locator telah berhasil dibuat, kita klik ganda file geodatabase geocoding.gdb. Nah, di sini sudah merefresh dan sudah selesai proses pembuatan address locatornya. Di sini sudah terdapat yang tadi kita buat, yaitu PGH Street. Selanjutnya kita klik ganda PGH Street dalam file ini. Nah, ini akan memunculkan jendela address locator properties. Nah, di sini kita dapat melakukan banyak pengaturan di jendela ini. Namun untuk saat ini akan menggunakan nilai pengaturan yang sudah ditentukan oleh ArcMap. Lalu kita tekan tombol cancel untuk menutup jendela. Selanjutnya adalah mencari alamat secara interaktif. Pada toolbar tools, kita klik tombol find. Lalu kita klik tab location. Lalu kita masukkan 3609 pen AV pada kolom full address. Kemudian kita klik tombol find. Nah, address locator akan menemukan alamat tersebut dan sebuah peta titik akan muncul beberapa saat dan langsung hilang. Namun di sini di saya tidak muncul apa-apa. Hal ini dikarenakan langkah-langkah di atas hanya dapat dilakukan pada ArcMap versi 10.1. Sedangkan punya saya ini ArcMap-nya versi 10.8 seingat saya. Coba kita lihat pastikan lagi. Nah, iya 10.8. Karena itu tidak dapat memunculkan yang tadi kita cari. Lalu kita silang. Selanjutnya adalah menggeocode data alamat ke jalan. Pada jendela katalog, kita pilih yang attendance.dpf. Attendance.dpf. Lalu kita klik kanan. Kemudian pilih geocode address. Pada jendela select address locator yang muncul, klik tombol browse for locator. Kemudian klik ganda pada address locator bernama PGH Street. Lalu kita choose. Nah, di sini menampilkan jendela geocode address. Kita ubah kolom untuk zip code-nya menjadi zip_code. Selanjutnya untuk output shapefile-nya, kita beri nama attendance street. Lalu kita save. Dan kita OK. Nah, di sini ArcMap hanya berhasil menggeocode sebanyak 550 data atau hanya sekitar 43% saja. Hal ini dikarenakan terdapat banyak data pengunjung yang punya alamat di luar Pittsburgh serta alamat di wilayah Pittsburgh, namun tidak sesuai. Misalnya terdapat kesalahan penulisan. Lalu kita klik tombol close. Selanjutnya kita add data pada layer ini. Kita pilih yang attendance street.shp, lalu kita add. Nah, dari peta lokasi pengunjung yang muncul, dapat dilihat bahwa pengunjung secara flux berasal hanya dari beberapa bagian wilayah Pittsburgh. Informasi ini dapat dijadikan acuan untuk langkah-langkah pemasaran di masa depan. Next, memperbaiki data alamat menggunakan interactive rematch. Nah, ada dua penyebab data alamat tidak dapat di-geocode. Yang pertama, jika data alamat tersebut berada di luar wilayah peta yang digunakan sebagai referensi. Dan yang kedua, jika terdapat kesalahan penulisan alamat. Selanjutnya, untuk memperbaiki data alamat secara interaktif, kita klik layar attendance street.
Nah, kita munculkan dulu toolbar geocode-nya, kemudian kita klik tombol review atau rematch address. Nah, pada jendela iteratif rematch ini, pilih unmatch address. Lalu kita klik kanan pada header dari kolom address. Kita klik kanan, lalu kita sort ascending. Lalu kita geser ke bawah sampai ketemu dengan alamat 1011 Brady Street. 1011 Brady Street. Nah, ini sudah ketemu 1011 Brady Street. Kemudian pilih data tersebut. Apa tidak berhasil menggekot data ini dikarenakan tidak adanya kode pos. Nah, kode pos untuk wilayah ini adalah 15203. Kita dapat menyaksikan di bagian kiri sini, di bagian zipcode-nya. Lalu kita tekan tombol tab. Kita klik dulu yang skor 100, lalu kita klik tombol match. Nah, AirMap akan melakukan penyesuaian untuk data ini sehingga jumlah alamat yang sesuai menjadi 551. Bertambah 1 dari nilai semula yaitu 550. Selanjutnya, memperbaiki data alamat dengan menunjuk pada peta. Pada kolom objek ID, geser ke bawah sehingga menemukan 1017. Nah, setelah saya urutkan ini, tidak terdapat objek ID bernomor 1017. Mungkin maksudnya adalah 1013, di mana data 1013 ini tidak memiliki data apapun, dan yang dimiliki hanyalah zip code-nya saja atau kode pos. Nah, pada jendela iteratif rematch ini, kita klik tombol pick address from map. Selanjutnya, arahkan kursor ke lokasi yang akan digunakan sebagai alamat dari data yang terpilih. Misal saya pilih di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian klik button pick address. Yang dapat kita lihat di bagian kanan dari jendela iteratif rematch ini, bahwa jumlah alamat yang sesuai telah berubah menjadi 552. Ini bertambah 1 dari nilai semula yaitu 551. Kita open file 0704. Kita nggak usah save. Setelah kita buka file 0704, kita klik kanan pada tabel klien. Kemudian kita klik open. Nah, pada tabel klien sendiri berisi 27 alamat beserta kode posnya. Perhatikan bahwa untuk 4 data terakhir pada kolom address ini tidak berisi alamat, melainkan berisi nama tempat. Pada akhir bab ini, saya akan menggunakan tabel alias untuk menggeokod keempat lokasi tersebut. Tabel alias akan menyertakan daftar alamat untuk nama tempat. Kita close. Next, kita buat address locator untuk JBD Street. Kita aktifkan jendela katalog. Akhirnya kita pilih new, kemudian klik address locator. Nah, pada address locator style ini, kita pilih yang US address dual range. Selanjutnya kita OK. Kemudian untuk reference datanya, kita klik yang JBD Street. Selanjutnya kita add. Nah, pada kolom output address locator, kita beri nama PGH JBD Street. Kita save, dan kita OK. Selanjutnya menggeokod alamat klien pada JBD Street. Kita klik menu Customize.
toolbar geocoding. Nah, ini barusan berhasil address locator yang telah kita buat. Selanjutnya, kita klik tombol geocode address pada toolbar geocoding. Nah, pilih PGH JPD Streets. Kita ganti geocoding resultnya menjadi JPD Clients. Lalu kita klik OK. Nah, ARPANET akan menemukan 12 data yang sesuai dari 27 data. Lalu kita klik Close. Nah, pada dokumen data ini terlihat bahwa lokasi klien yang berhasil di geocode tersebar di wilayah JPD. Kemudian mengidentifikasi permasalahan dengan review atau rematch address. Kita klik layer geocoding result, kemudian pilih unmatched address. Pada kolom address ini kita klik kanan sort secara ascending, kemudian pilih atau klik data dengan kolom address yang berisi 490 pen AV. Kemudian klik tombol geocoding option di bawah ini, kemudian atur nilai minimum kandidat score menjadi 65. Kita ubah menjadi 65, lalu kita klik OK. Nah, terdapat banyak kandidat yang mempunyai kecocokan dengan data ini. Namun, yang memiliki nilai atau skor kecocokan paling tinggi adalah 500 pen AV 1522. Kita pilih kandidat ini, dan ARPANET akan menampilkan lokasi titik dari seluruh kandidat pada peta. Untuk memberikan warna kuning pada titik dari kandidat yang pilih, urutan nomor jalan di JPD menaik dari kiri ke kanan. Kita lihat ke ArcMap. Kita juga dapat melihat JPD client bahwa nomor minimum dari kandidat terbaik adalah 500. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruas jalan yang diinginkan seharusnya berada di sebelah kiri dari titik berwarna kuning. Pada toolbar Tools, klik tombol Select Features. Klik pada ruas jalan di sebelah kiri kuning. Kiri kuning. Kita coba sebelah mana. Oke, kita klik di bagian kiri kuning ini. Selanjutnya kita klik kanan pada layar JPD Street. Kemudian kita open atribut tabel. Kemudian kita klik tombol Show Selected Record. Nah, kita geser ke kanan pada tabel untuk melihat ruas jalan yang dipilih kehilangan informasi nomor jalan dengan format Tiger. Kemudian untuk memperbaiki data jalan, kita klik menu Customize pada toolbar, kemudian klik Editor dengan mengaktifkan toolbar Editor. Selanjutnya kita start editing pada editor, pilih JPD Street. Lalu tekan OK. Pada jendela tabel untuk JPD Street, ini kita masukkan nilai-nilai pada kolom tersebut. Misal F-nya ini adalah 498. Kita ganti. Kemudian ADD 498, 474 untuk LTADD. 474. Kemudian untuk LTADD, kemudian 499. Untuk kolom RFADD dan RTADD 475. Selanjutnya klik editor, pada toolbar editor, kemudian klik save edits untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan. Lalu kita klik tombol toolbar editor ini, kita stop editing untuk menghentikan proses perbaikan datanya, lalu kita silang. Selanjutnya adalah Reboot Street Locator. Pada jendela katalog ini,
Kita klik kanan lokator PGH JPD State. Lalu kita rebuild dan kita yes. Nah, ini entah kenapa masih tidak bisa di-reboot. Kita skip saja. Lanjut ke penyesuaian ulang menggunakan data jalan yang telah diperbaiki. Kita klik layar geocoding result. Kita aktifkan dulu toolbar geocodingnya. Selanjutnya kita klik review atau rematch address. Pada jendela iteratif rematch, pilih show result yang unmatched address. Pilih baris data dengan kolom address berisi 490 pen AV. Selanjutnya, dapat melihat salah satu kandidat yang memiliki nilai skor 100. Di sini untuk skornya di saya tidak berubah, masih 0. Nggak ada yang 100. Semua skor pada data ini masih 0. Kita serang saja. Kita coba open table geocoding result. Nah, di sini sudah ada yang skor 100, namun ketika di rematch address skornya tidak berubah. Saya tidak tahu juga kenapa. Mungkin, nah ini sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya demonstrasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.